Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Silakan kita kelas pimpin doanya. Duduk siap gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semua? Ada kurang api ini. Coba dulu. Oke. Jadi hari ini ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran kecerdasan artifisial atau sering dibilang AI. Jadi sebelum kita mulai, gimana? Bapak cek dulu kehadiran kalian. Kalian ada yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Ada Lina. Adelina. Sakit. Pak. Terus? Ripaldi. Ripaldi. Izin. Izin. Sakit Pak. Sakit. Alfendika izin Pak. Oh iya. Mudah-mudahan kita doakan ya. Jadi hari ini dalam pertemuan ini kita bahas tentang pengaplikasian dan pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial disebut KA. Kalau bahasa Indonesianya KA ya, kecerdasan artifisial. Kalau untuk sering dibilang apa ya, AI. Jadi kita akan kolaborasi dengan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi bagaimana KA ini membantu pembelajaran bahasa Inggris. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa baca? Oke, Moses, silakan baca. Moses, yang pertama Moses. Tujuan pembelajaran pertama, serta jadi mampu mengenali perangkat kecerdasan artifisial pada era pemanfaatan secara umum dan khusus untuk bahasa Inggris. Oke, nanti kita semua bisa mengenali perangkat kecerdasan artifisial dan akan kita gunakan untuk kolaborasi dengan bahasa Inggris. Yang kedua, silakan. Peserta didik mampu memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas bahasa Inggris. Oke, nanti anak-anak sudah bisa memilih KA atau AI yang cocok untuk menyelesaikan tugas bahasa Inggris. Oke, lanjut. Coba yang ketiga. Peserta didik mampu menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas spesifik atau mengolah data menjadikan informasi. Oke, bagus. Jadi nanti kita semua bisa mempergunakannya AI itu untuk mengolah data dan menjadikan informasi. Paham? Target kita? Paham. Lanjut. Perhatikan gambar berikut ya. Sering lihat ini? Sering. Ini ada banyak mesinnya ya. Lanjut. Ini? Iya. Lanjut. Pinjam 100. Ya kan? Display orang Indonesia sudah bisa bikin ini atas nama display di sini. Ya. Nah ini kenapa kok banyak sekarang gambar-gambar seperti ini? Kalau dibikin manual ini susah ya. Oke, lanjut. Pokok aja dulu. Pernah dengar kata-kata AI atau KA? Pernah. Nah, kalian sering menggunakannya? Sering. Ya, ini udah AI ini dari tahun 2 tahun belakangan udah mulai dipergunakan di dunia sekolah atau di dunia kerjaan. Lanjut.
Nah, ini pengertian AI. Apa itu AI? AI itu teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan mengenali pola dan membuat keputusan secara mandiri. Jadi kalian pikirnya AI itu punya banyak informasi? Iya. Apakah dia pintar? Ya. Apakah dia pintar diri secara sendiri? Ya. Maka dia bisa pintar. Karena user. Karena user, bagus. Karena user yang memakai itu memberi informasi dan memberi feedback. Kalau misalkan dia meminta sesuatu penjelasan informasi, kalau informasinya tidak sesuai, maka user akan memberi feedback bahwa ini salah atau ini tidak sesuai. Nah, AI juga bisa memproses itu. Lanjut. Nah, ini karakteristik atau ciri-ciri dari nah, ada 4. Yang pertama, belajar dari data. Berarti mesin learning. Jadi ciri-ciri yang ada itu dia bisa belajar. Setiap data yang masuk itu dia pelajari, dia saring. Kemudian misalnya contohnya ini YouTube. Kalau kalian nonton YouTube pasti yang sering direkomendasikan, yang sering kalian tonton, gitu ya kan? Nah, itu karena dia AI ini mengenali, wah video ini yang sering ditonton untuk si A. Berarti nanti rekomendasinya sendiri sekarang video tersebut. Oke, lanjut yang kedua. KA itu mampu beradaptasi. Nah, contohnya ini ya, Google Map. Pernah menggunakan Google Map? Nah, misalkan kan baru kita nggak tahu alamat ya kan? Ya. Nah, kita carilah di Google Map. Waktu tempuh dari Google Map ya, kita ke menuju destinasi itu akan ditampilkan di layar di programnya. Nah, kemungkinan kalau ada kemacetan nanti disesuaikan juga durasi atau waktunya. Nah, itu karena dia punya kemampuan beradaptasi. KA itu dapat mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Nah, contohnya apa? Ini dapat mengenali wajah. Kalau kita panggil foto gitu kan di sosial media, di Facebook atau di Instagram, dia akan mengenali ini wajah si A atau mengidentifikasi ini wajah si A, ini wajah si B. Kemudian dia lebat bekerja dengan algoritma. Jadi karena dia program pasti bekerja dengan algoritma. Algoritma itu intinya dia matematis semua, sistematis dan matematika. Nah, contohnya aplikasi cuaca, misalkan prediksi hujan berdasarkan data suhu dan ini hari ini akan hujan kalau diprediksi suhu dan kelembapannya sudah menurun. Itu ya. Ada yang tanya untuk di karakteristik ini dulu? Tidak pernah. Lanjut? Pak? Nah, ini apa saja contoh AI atau tool AI yang kalian ketahui? Katakan. Gemini itu dari Google ya. Ya, itu apa biasanya Gemini? Untuk mencari informasi, Pak. Mencari informasi, bagus. Ya kan? Meta AI. Dari WhatsApp. Oh iya, bagus. Jadi siapa mau? Ya, karena bilang ada di WhatsApp Meta AI ya. Ya. Jenisnya chatbot, tapi dia termasuk juga Oke. Ini contoh-contoh dari tool AI ya. Yang pertama, ChatGPT benar nggak? Itu apa kira-kira fungsinya nih? Mencari informasi. Mencari informasi bisa, terus mencari jawaban soal matematika, bikin rumusnya, soalnya gitu ya kan, ini dia yang akan mencari jawabannya. Apalagi ChatGPT
Bisa bikin gambar nggak? Bisa. Gambar foto atau apa ya, animasi. Nah ini dipecat. Jadi fungsinya mengenerate itu dia fungsinya bukan membuat tadi ya, mengumpulkan data, jadikan satu. Berupa teks, gambar, informasi, dan bisa juga memberi saran itu. Kalau kalian punya problem, ya kan, bisa memberi saran ke ChatGPT ini udah termasuk AI yang lama ini. Dia sudah data yang masuk ke ChatGPT itu sudah termasuk data yang banyak, gitu ya. Jadi ilmu pengetahuannya banyak. Lanjut. Nah ini berguna sekali kalau kalian tahu AI ini. Gamma ya? Apa? Gamma ya. Ya bagus. Ini gamma. Apa? Untuk mengenerate teks atau berkata Pak? Ya, itu dibuat mengenerate GPT atau Power. Bagus. Atau membuat GPT itu PowerPoint ya? Iya, Pak. Ya, presentasi. Lanjut. Ada yang tahu ya? Jadi untuk bikin video, gambar dengan AI belum pernah, ini Pak? Belum. Coba yang tuh ini. Speech Pak. AI. Nah, ini untuk generate Gambar video. Ini salah satunya. Tapi tool AI ini ribuan yang ada di internet. Boleh kalian coba cari nanti searching. Apa-apa aja tool AI sudah ada yang saya gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke? Ada pertanyaan? Apa? Sekarang? Fix. Itu cuma buat gambar sama video aja. Ya, memang untuk pada umumnya dia dikhususkan untuk gambar dan video. Ya, kalau untuk ilmu pengetahuan masalah ChatGPT kayak ChatGPT dia mesti. Oke. Lagi pertanyaan? Lanjut. Oke, ini tugas kelompok kita. Oke. Jadi nanti boleh kalian ketik, kita nanti di diskusi ya masing-masing kelompok. LKPD-nya terdapat di sini. Jadi kalau untuk membaca LKPD-nya boleh di scan atau diketik ini. LKPD. Nah, boleh kalau cepat scan aja nanti keluar LK. Jadi nanti dikerjakan per kelompok. Bisa? Sudah tampil KKPD-nya? Oke. Nah, ada KKPD-nya? Silakan dibaca KKPD itu, kemudian kalian diskusikan dengan kawan-kawan untuk pemecahan masalah. Permasalahan yang ada di soalnya. Ya, bahas nanti kerjakan apa perintah yang ada di KKPD. Oke. Silakan laptopnya boleh dinyalakan. Laptopnya masing-masing. Jadi kalian bekerja dengan laptop. Koneksikan dulu laptop itu dengan hotspotnya, dengan internetnya.
aja. Nah, Lagi apa lagi? hasilnya ini atau iya nggak apa-apa, nggak harus dilaksanakan di sini. Kalau orang udah ya, udah selesai. Oke, kelompok berapa yang presentasi dulu? Kelompok 1. Oke Pak. Oke, sekarang ke depan. Kelompok 1 di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kirim aja ke WhatsApp Bapak ya. Oke Pak. Hasilnya boleh di screenshot kalau di HP. Jadi cara presentasinya nanti tampilkan hasilnya, kami buatnya ini, terangkan aja. Diketik AI ini, terus apa promptnya yang dimasukkan, udah hasilnya seperti ini. Yang udah kirim filenya, dikasih tanda semuanya kelompok berapa. Oke, kelompok 1. Tolong buat ini sudah. Oke, mantap. Oke, sekarang presentasi. Siapa yang menerangkan, siapa yang maksudnya? Untuk kelompok lain silakan memperhatikan ke depan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, jangan mulai Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Baik teman-teman sekalian, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menggunakan AI. Baik, kepada Pak Ija yang dijelaskan. Baik teman-teman, di sini
Di sini kami membuat poster. Nah, ini poster yang kami dapatkan dari AI itu. Untuk membuat poster ini kami membuat promnya make me a poster about my cleanliness, dan ini hasilnya yang kami dapatkan dari AI. Ini tugas pertama. Tugas ketiga itu mengoreksi teks dari paragraf yang sudah disediakan. Kami membuat promnya itu correct this text, dan ini hasilnya. Nah, ini hasil teks yang sudah diperbaiki dari AI yang kami gunakan. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan setelah mengerjakan tugas ini yaitu dengan adanya AI ini atau kecerdasan artifisial ini membantu kami bagaimana cara untuk memahami teks berbahasa Inggris, serta kita bisa mengoreksi teks bahasa Inggris dengan cepat. Selain itu, kami juga bisa membuat poster dengan mudah, itu bermodalkan hanya mengetik promptnya, dan itu bakal disediakan oleh AI gambarnya. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Bapak ingin bertanya? Jadi kalian mengerjakannya cepat, bagus ya. Hasil ini juga bagus, hasil posternya. Aplaus dulu untuk kawan-kawannya. Untuk ini, untuk koreksi, apa aja yang diperbaiki AI dari data teks yang ada, kemudian kan disuruh koreksi sama AI. Apa aja yang diperbaiki sama AI? Yang di teks yang belum diperbaiki itu kata-katanya our environment is neither most precious and vital gift, and it needs to be handled with utmost care. Dan di sini tuh dia lebih dijelaskan di sini kalau it must be treated with the utmost care gitu Pak. Terus juga kalau di apa tuh dia nggak ada dijelaskan, dia cuma bilang kayak ada komponen fisik sama biologinya. Tapi kalau di yang sudah dikoreksi ini dijelaskan terlebih dahulu. Pak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya kawan yang sudah tadi pernah. Ya Pak. Oke, kita lanjut, sudah dua kelompok yang presentasi. Nanti kita lanjutkan kelompok berikutnya. Tetapi bisa kita simpulkan dulu nggak dari dua kelompok yang presentasi tadi, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran AI ini kolaborasi dengan bahasa Inggris? Apa kesimpulan? Kesimpulan. Ya, sekarang. Ya, sekarang. Kesimpulannya itu dengan adanya AI, jadi mempermudah kita dalam membuat poster yang seharusnya itu bisa membutuhkan waktu yang sedikit lama, hanya dengan memasukkan prompt itu bisa mempersingkat waktu dengan hasil yang memuaskan. Itu pertama. Yang kedua mungkin untuk berbahasa Inggris, di situ juga bisa melatih kita memperbaiki setiap sentence yang kita masukkan, setiap word one by one yang kita masukkan di situ bisa dikoreksi. Gitu. Jadi dengan AI juga bisa membantu kita belajar. Oke, bagus. Ada lagi? Tadi juga kelompok 6 juga sudah menyimpulkan ya masalah etika dalam pemakaian.
Kalau AI itu kita menggunakan untuk hal yang baik atau positif, nanti hasilnya juga positif. Tapi kalau hasil menggunakan negatif, hasilnya juga negatif. Oke, kita lanjut. Refleksi ya. Silakan di scan, nanti keluar di handphonemu, silakan jawab pertanyaan refleksi yang ada di handphonemu masing-masing. Oke, udah selesai refleksinya. Yang lain udah ya? Oke, terima kasih atas partisipasi anak-anak, atensi dan partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.